internal, yang punyanya ini eksternal. Dan yang punyanya ini yang internal yang ditulis. Yang eksternal yang kelihatan itu terdiri atas klitoris, tadi dia sudah nyebut, vulva, kalau ini adalah yang internal apoptarium, vulva, oke, vulva, uterina. Vulva uterina orangnya, kalau PI orangnya, kalau PI atau oviduct saluran telur. Untuk telur oviduct saluran. Terus septic ini kan sebenarnya bagian dari uterus, jadi satu terus vagina. Vulva adalah biom juga mayor, mayus, biom minus. Ada glandula. Ini vestibularis mayor, vestibularis minor, ada muara vagina, ostium vagina, ostium uretre eksternum, ada mons pubis. Ya, cewek-cewek nanti pulang beli cermin. Yes, gue dewe orang ngerti sama ini. Kalau kamu organum genitalia eksternal yang organum genital maskulina eksternal apa aja? Maskulina yang eksternal. Penis. Kan jeruk nih. Terus? Oh. Sering dia sering pakai soalnya jadi apa? Uterina. Apa? Yang paling habisnya ostium. Mons pubis. Ini baru cokrongannya ya, nanti kita Banduralis, apa tuh nih? Juru ngapal. Terus disampai apa lagi? Ada protokol. Terus ini apa? Somet salah satu dari situ. Mesoderm, nah. Kan itu, ya. Ini kalau tak potong tengah, berarti ini nyambung sama ini apa bundar ini kalau tak potong tengah, terus nyambung sama ini. Yang ininya
diterangin bolak-balik. Ada gini, terus ini nyambung gini. Yang ini namanya apa, yang ini namanya apa, yang ini namanya apa. Midgard. Oh, Tiga. Mes enteron. Ini kan bioksa. Kayak Oke. Ini apa? Ductus. pengen senteran. Vitellinus. Ductus vitellinus. Ini yang mes apa? Mes enteron. Oke. Nah, germ sel benih itu dari sini migrasi terus jalan. Ini mesoderm apa? Mesoderm araksial. Ini mesoderm intermediate. Ini mesoderm lateralis. Ya, ini nanti kan terus bungkus ini, yang ini bungkus ini kan itu, sedangkan yang ini bungkus ini, terus punya penggantung ke belakang. Ya, khusus waktu embryologi khusus kan ada meso yang punya penggantung. Nah, jadi gantung sini. Nah ini jadi apa kemarin sudah saya terangkan. Jadi saluran kencing yang sudah cerita. Jadi saluran kencing mulai pronefros hilang, terus mesonefros. Mesonefros belum hilang, timbul metanefros. Mesonefrosnya hilang tapi tubulus mesonefricus masih ada, yang nanti jadi apa? Kalau laki ductus deferens, kalau perempuan tidak ada jadi sisa kan gitu. Nah, ini jalan-jalan di sini, terus ikut di sini, kot migrasi ke sini, kan ini udah di dorsal, terus nyangkut di sini, ya. Kalau nyangkut di sini, di intermediate juga menebal. Nah, ini baru jadi gonad namanya. Setelah ada germ cell, primordial germ cell, ketambahan sama penebalan mesoderm intermediate dan ini juga menebal. Ininya dari apa ini mesoderm ini yang dari lateralis kan nutup, nanti dia jadi parietal kan ini. Yang parietal nutup sini kan. Ginjal nanti kan di belakang retroperitoneal. Jadi ini mesoderm parietalis di sini. Ini otot-otot dinding punggung. Kan di belakang mesoderm. Dan di belakang apa? Lamina parietalis mesoderm lateralis. Paham ya? Ini salah boleh gambar itu, nutup ini nutup kono. Nah kan nutup sini, nutup dinding, kan jadi dinding ini. Yang lateral, yang parietal, yang visceral nutup sini. Nah gitu. Nah mesoderm yang dinding ini juga menebal. Setelah campuran itu jadi namanya gonad. Yang asalnya dari germ cell nanti yang jadi spermatosit atau mau jadi sel ovum. Ya, tapi kalau yang penebalan ini jadi sel penyokong, sel Sertoli. Terus kok ini belum bisa berkembang jadi laki, ini bisa berkembang jadi perempuan, yang menentukan siapa? Siapa? Kromosom apa? Dan Y. Yang menentukan bukan X, yang menentukan Y. Justru Y ya yang menentukan ya.
Y-nya kalau kebetulan dia jadi XX apa XG kan? Berapa sih kromosom jumlahnya, Mbak? Ayo, tapi 3 pasang jadi berapa? 46 ditambah otosom ditambah XX atau 46 ditambah XY kan itu. Yang berperan menentukan adalah ini dengan gen ini lengan apa? Ini lengan apa? Ini lengan apa? Ayo semester berapa? Semester 1 tahu lengan pendek sama lengan panjang. Gennya ada di lengan pendek. Gennya namanya SRY. SRY gen. Sex difference. Apa malah ya, ada di lengan pendek yang namanya SRY. Y kromosom ya, Y ini dari kata Y kromosom, R ini sex differentiating region of Y kromosom. Sex differentiating yang membedakan seks region of Y kromosom. Oke. Nah, ini kalau ada ini nanti jadi Sertoli. Ya. Jadi terbentuk Sertoli. Kalau tidak ada itu, mesodermnya tidak membentuk ini apa? Mesoderm lateralis yang bungkus ini, yang lamina lateralis. Lamina lateralis, mesoderm lateralis yang mengikuti intermedia tidak membentuk jadi adanya SRY maka terbentuk Sertoli. Sertoli nanti mengeluarkan hormon Mullerian inhibiting factor Mullerian inhibitor berarti ductus Mulleri tidak terbentuk. Oh lupa di sini. Di sini di sebelah lateralnya kan tadi sudah terbentuk tabung ductus Golgi atau ductus mesonephrikus. Sudah ya, dari mesoderm intermedia timbul pronefros, timbul mesonefros, timbul metanefros. Pronefrosnya ada goman sebenarnya sudah terbentuk, ductuli sudah terbentuk sama ductus mesonephriticus atau Golgi. Yang tubulus penghubungnya sama gomannya hilang, tinggal tubulus mesonephriticus saja. Sebelum itu hilang juga timbul lagi sebelahnya saluran baru juga dari intermediate ya, juga dari intermediate yang namanya ductus para mesonephriticus atau Mulleri. Nah, ini dua ini jadi nanti kalau ini sudah tiga jadi ada tiga, ada gonad, ya, ada ductus mesonephriticus, ada ductus mesonephriticus bareng-bareng ada. Tinggal nanti tergantung ini mau dipertahankan apa tidak, mana yang mau dipertahankan. Ya, jadi Mullerian inhibiting factor. Mullerian inhibiting factor berarti ductus Mullerinya nanti hilang. Jadi dia jadi laki. Oke. Ini kalau gennya XY kan ada XY. XY gen Y-nya punya SRY gen. SRY gen nanti mau menyebabkan
gonan ini membentuk sel sertoli yang berasal dari ini. Nah nanti karena tidak punya NIF, maka terbentuk ductus deferens jadi ductus mesonephrikus jadi ductus deferens, jadi apa lagi? Vesicula seminalis. Oke. Ya, jadi itu. Sedangkan karena ini udah jadi mau jadi laki, maka ini juga bikin sel ledi. Bikin apa sel ledi? Mengeluarkan hormon apa? Hormon testis apa? Testosteron. Nah, testosteron. Nah, testosteron ini yang nanti bikin membentuk penis, skrotum, sampai prostat. Oke. Jadi genitalia eksternalnya dipengaruhi oleh testosteron. Tapi kalau ductus mesonephrikus oleh karena sel sertolinya. Paham ya? Nah sekarang kalau nggak ada gimana? Yang XX berarti kebalikannya kan, dia nggak punya sertoli, nggak punya ED. Jadinya ductus mesonephrikusnya hilang. Yang ada tinggal ductus paranephrikus. Paham ya? Oke. Ya satu sih. Udah sih bingung kapannya ya apa? Ulang lagi. Bah ini tadi jadi kelainannya kan yang transgender punya testis tapi ada vaginanya, ada apa labionya. Oke. Ya wis agak sasaran ya. Gimana? 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 Pas sholat, mandi, makan. Ledinya dari mana? Ledinya dari mesoderm yang asalnya dari intermedia. Ya, ledi dari kan ada 3 sel di sekarang. Ada mesoderm yang dari intermedia asli, ada mesoderm yang jadi tutupnya yang nanti dewasa jadi peritoneum, tapi sebelum jadi peritoneum dia nutupi intermedia. Terus sama satu lagi selnya yang sel migrasi dari Saccus vitellinus, itu yang nanti jadi sel sperma atau sel ovum. Biologi molekuler sel kan udah diajari toh, semester berapa? 1. Yang ovum ketemu sperma jadi apa itu kan di kelas berapa? Semester 1. Ini semester berapa tuh kamu sekarang? Sudah toh. Pembelahan berapa? Pembelahan sel ada mitosis, meiosis berapa nih di? Harusnya kan ini nggak kromosom, kamu tahu dari mana? Semester 1 kan? Lah orang sini ada. Semua. Itu karena pakai modern itu. Dia tahu apa itu tak bolehnya. Mak biar rampung ketemu, rampung sak jam dah. Enggak ada pengertiannya. Kalau pakai itu kan saya bilang apa? Kayak punya dikasih HP, bolak-balik orang nanti maknanya. Itu gampang ditipu orang enggak? Kemarin teman saya ditipu, benar. Yang punya toko buku berbagu itu, teman saya mandiri dikuras, DCA-nya juga dikuras, malah mumet. Oke,
gaya-gaya pakai modern tapi malah benar. Baik kromosom mengeluarkan SRY. Dengan adanya SRY maka terbentuk sel Sertoli yang asalnya dari mesoderm lateral lamina parietalisnya. Ya, sama membentuk sel Leydig yang berasal dari mesoderm yang berasal dari intermediate sendiri. Kalau nanti itu udah ada yang masuk, hijau-hijau masuk, maka tiga-tiganya jadi satu membentuk gonad. Itu terbentuknya gonad setinggi vertebra berapa? Testismu kalau penendang mulesmu di mana rasanya, Bang? Di punggung sekitar pinggang situ toh. Nah, jadi vertebra T10. Makanya sakitnya di situ, asal usulnya ya di sekitar situ. Kemudian Sertoli menghasilkan MIF, Mullerian inhibiting factor, nek hormon jenenge hormon ya pakai F juga. Mulali. Kemudian kalau tadi multitestosteron. Kemudian MIF menghasilkan itu mempertahankan ductus mesonephriticus. Sing Mulleri hilang, kan gitu ya. Kemudian dari tadi menghasilkan testosteron nanti membentuk genitalia eksternal yang Sertoli tadi membentuk mesonefros, ductus mesonephriticus jadi ductus deferens, kan gitu ya. Testosteron nanti dirubah oleh enzim aromatase alfa reduktase jadi apa? Biokimia. Iya, harus ingat ya biokimia lah. 5 alfa dehidrotestosteron. Sekarang ada yang namanya penyakit jadi punya ovum, punya ovarium. Jadi itu harusnya laki atau perempuan? Perempuan. Punya labium maius. Ini perempuan, luarnya perempuan, tapi klitorisnya gede. Klitorisnya kayak setengah penis, setengah klitoris. Jadi laki atau perempuan? Ya perempuan, namanya maskulinisasi perempuan. Kenapa bisa gitu? Karena androgen itu selain testis apa yang menghasilkan? Yo, androgen, hormon androgen selain testis juga dihasilkan di mana? Ngawur, hipofisis, sekarang, ayo. Adrenal. Jadi karena hiperplasia adrenal, jadi sekarang salah adrenalnya kebesaran, maka menghasilkan androgennya kebanyakan, maka pada perkembangannya klitorisnya jadi gede. Tapi sudah perempuan karena ininya benar. Peristiwa ini benar, cuma androgennya kebanyakan akibat dari hiperplasia adrenal. Hiperplasia. Ya, jadi maskulinisasi perempuan, orangnya perempuan, muson ovarium ya perempuan. Kemudian ada lagi punya testis, tapi testisnya di dalam, testis normal di dalam apa, Bil? Testismu di dalam apa? Yakin testismu ditutup. Pernah digayangin enggak? Ini lah pernah digayangin. Yang atus dolanan sabun aku ngerti kok. Nah ini tidak di dalam skrotum, tapi berada di dalam labium. Jadi feminisasi
laki-laki, dia punya labium mayus. Tapi di dalamnya labium mayus ada testis. Labium mayus itu kan sebetulnya analognya sama skrotum. Yang lanang jadi skrotum, yang wedok jadi labium mayus. Oke, jadi itu kenapa? Jadi ini sudah benar. Tapi testosteronnya yang terganggu, maka membentuk skrotumnya kacau, dibentuk jadi labium mayus. Paham ya? Jadi namanya feminisasi laki-laki. Yang dihitung laki perempuan kan dia punya ovum apa punya testis? Ovarium atau testis kan gitu. Nah kalau begini harus dioperasi, dibuang malah testisnya. Karena kalau testis tidak pada tempatnya, Pak Anu, devisensus testiculum sudah diceritain belum? Kan tadi gonad ada di mana tadi saya ngomong? T10 kan? Nah kok sekarang ada di skrotummu? Caranya medun piye? Nah ya jenenge devisensus testiculorum. Peristiwanya testisnya turun atau ditarik batek lah. Kan ya ora toh. Paham ya? Devisensus testiculorum. Udah toh? Nah, harusnya di skrotum, tapi kalau devisensus testiculorumnya salah, testisnya masih di abdomen apa testisnya tadi masuk, itu cenderung jadi tumor ganas testis. Maka mending dibuang. Ya, jadi tumor ganas testis. Makanya dibuang. Kalau tadi testisnya ada di abdomen. Oke, saya lanjutkan lagi sekarang yang ini kan embriologinya ya. Jadi di ovarium juga sama di T10, tapi sekarang kok jadi di kalau laki-laki ada devisensus testiculorum dari T10 darah tinggal ditarik medun sampai skrotum, ya ini juga ditarik perempuan tadi di T10, tapi turun nyangkut di pelvis, nggak turun sampai 12. Laki-laki masih ada beberapa belumnya enggak? Tuh. Kemudian masih ingat kalau ini Heingart atau McEnroe, ini ektodermnya, ya kan? Temu loh di ujung sini, ujung terakhir namanya apa? Kloaka. Kalau dulu masih kloaka. Kemudian ada mesoderm yang ke situ, kemudian misah. Jadi ada pemisahnya. Ada pemisahnya. Yang berdepan apa? Kalau belum bisa namanya kloaka. Kalau sudah bisa, kemarin sudah waktu menerangkan ureter. Ayo lihat catatan ureter. Embriologi ureter. Jadi dua ruangan, yang depan sinus, apa sinus apa? Lihat catatan kemarin. Terus genital yang depan, yang belakang. Nah, harus korektalis. Yang depan sinus, huruf genital. Dengan ada tonjolannya, yang sini namanya Abdul kemarin yang jawab berapa? Alantois. Oke.
Nah selanjutnya kan kalau kemarin kan dari sinus urogenitalis tumbuh di vertikulum apa? Uretericum yang menuju ke mesonefros, gitu, metanefros. Di sebelah sini masih ada ductus mesonephrikus. Ya. Kemudian yang satu lagi ductus paramesonephrikus atau Mulleri. Oke. Kanan kiri ada loh, ini cuma satu sisi yang tak gambar. Dia akan menuju ke belakang dari sinus urogenitalis. Kita tak gambar. Jadi kalau ini sinus urogenitalis, tuh kanan sama kiri saling mendekat. Kemudian baru masuk ke bagian belakang dari sinus urogenitalis. Oke, belakang ya. Kemudian dia membentuk tonjolan, setelah bersatu dia membentuk tonjolan. Disebut tuberculum sinuale. Atau kalau bahasa Inggrisnya sinus tubercle. Nanti ini berongga. Selanjutnya tuberculum sinuale berongga dan berubah menjadi uterus sama sepertiga atas vagina. Ya, berongga. Tadi kan padat. Nanti berongga jadi uterus plus sepertiga atas vagina. Akibatnya kalau tidak berongga bagaimana? Kalau tidak berongga bisa jadi uterusnya sendiri-sendiri. Jadi punya uterus sendiri, punya vagina sendiri. Enak yo, belum loro. Fakir seneng. Namanya uterus vagina duplex. Betul. Jadi ini nggak ketemu, ternyata waktu tubuhnya kan harus ketemu, dia nggak ketemu sampai lahir. Jadinya uterusnya 2, vaginanya 2. Kalau namanya uterus vagina duplex atau double utero vagina. Jadi ini sudah ketemu. Luarnya sih udah ketemu, uterusnya udah ketemu, tapi vagina juga udah ketemu, tapi masih ada ini sekat, ada sekatnya. Ya, jadi uterus subseptus, ada septumnya. Subseptus. Terus harusnya tinju ya katanya ya. Septumnya. Bisa juga
bagian masih bisa. Jadi vaginanya namanya bicornis. Kornu tanduk, jadi ada kalinya punya tanduk. Terus bicornis. Bisa juga yang berongga cuma atasnya, tapi bawahnya nggak berongga. Atasnya berongga, tapi bawahnya nggak berongga. Kan itu. Jadi namanya bentuknya atresia. Jadi ada uterusnya uterusnya sih jadi. Tapi sininya buntet. Atresia cervix. Udah beneran sampai sini? Sampai jam berapa? Sampai jam 3. 3. Habis itu pasang sama? Masih ada Aduh. Saya tambah setengah jam tuh, tadi malah mundur setengah jam. Pikir gue kosong bisa tambah 12 gitu. Biasanya saya bisa 12 itu kenapa? karena emang kosong, tapi sekarang jadwal ada schedule jadwal. Dia reschedule. Iya. Oh ya temannya banyak ya yang reschedule. Apa itu? Histologi karena akreditasi kemarin. Oh. Jadi reschedule. Ya, jadi batuk bentar ya. Oke, sekarang kita genitalia perempuan. Oh ya, ini kalau tidak ini kan nanti hilang. Jutus apa ini tadi? Mesonephrikus hilang. Ya, hilang. Tinggal sisanya. Yang ini sisanya nanti jadi ooforon dan paroforon. Sedangkan yang belah bawah ini kalau sisa nanti jadi ductus Gardner. Ini ditemukan di samping cervix, kalau ini dekat dengan ovarium, di penggantung ovarium. Ovaron sama paroforon. Ini di dalam mesh ovarium, penggantung ovarium ya namanya mesh ovarium. Ya, sisa ductus mesonephrikus. Kalau yang sisa pada laki-laki sisa ductus paranephrikus, muller, para mesonephrikus, apa namanya? Apa? Jadi apa? Apex. Space, kuliah ini sorry. Appendix. Apex itu puncak, appendix itu tambahan. Sudah itu ya. Jadi vagina, uterus, ya kan? Vagina seperti ke atas, uterus dan tuba uterina embriologis berasal dari
ayah dihapus orang harus dijawab. Ductus para mesoneticus atau ductus molari. Nah, ijen kali ini apa tubanya? Jawabannya tuba fallopi apa tuba uterina. Terus B-nya nomor 2-nya, B-nya tanya embriologis berasal dari mana? Harus dijawab gue. Men, ya jadi di tabung pelvis. Tabung pelvis. Tabung pelvis tempatnya di mana? Khusus mayat. Betul. Fosa ovarika atau tergunung ovarika yang dibatasi oleh depan apa ureter, di belakang ada massa iliaca interna, ya. Ovarium bentuknya kayak apa? Kayak jempol lah gampangannya, ini ya sak jempol, misalnya satu ruas jempol. Jadi bagian-bagiannya ini sama ini namanya kira-kira apa? Disebut apa? Kalau jempol gini, ini sama ini mau dipilih margo, facies, apa ekstremitas, intinya bener gini loh. Nah saat ini lah apa kira-kira facies, fasiesnya karena nempel sama pelvis, jadi ada yang menghadap ke tengah, nempel di pelvis ini, ada yang menghadap ke tengah sama ada yang menghadap ke samping, jadi fasies medial sama lateral. Dan punya apa ini kalau gini? Margo, ya. Margonya ada yang ditempeli sama penggantung ovarium. Ini sini ada penggantung ovarium dari peritoneum yang menggantung ovarium, namanya mesovarii, mesovarii. Jadi margo mesovarii sama yang bebas margo liberi. Oke. Kemudian ada kutubnya, ya ekstremitasnya yang menghadap ke tuba sama yang menghadap ke ligamentum penggantung ovarii. Ya, ekstremitas tubaria sama yang menghadap ke ligamentum benar-benar penggantung, bukan yang dari jaringan ikat ya, ini ligamentum yang dari jaringan ikat. Jadi ovarium punya penggantung satu ligamentum suspensorium. Suspensorium kan menggantung ovarii sama yang dari peritoneum ligamentum mesovarium. Dan bagian-bagian ovarium apa? Di luar korteks, tengahnya medula, terus stroma. Tempat pembuluh darah masuk itu stroma. Korteks, ovarii, medula, ovarii, sama stroma. Di stroma ini ada vena, arteri, sama limfe, sama saraf. Kemudian dari stroma ini melanjut sebagai ligamentum suspensorium
ovarii. Jadi di ligamentum suspensorium itu ovarii ada arteria ovarica sama vena ovarica. Yes. Arteria ovarica dicabangkan dari, ayo siapa yang menjawab? Tak lagi gue yang ngawur. Arteria testicularis cabang dari Aorta. Ya iyalah kan ovarium dari T10. Dari T10 kok dapat dari logikanya gitu loh. Tadi kan sudah ngomong kan ovarium di sekitar dari T10. Nah T10 ya mungkin tuh arteria apa ngomongnya. Mau bilang ilia interna ya nggak mungkin. Paham ya? Jadi dari aorta abdominalis sama kayak arteria testicularis, aorta abdominalis. Venanya ovarica mengarah ke sama kayak testicularis. Ayo tak lapor ke Pak Lukman orang dulu oke. Pak Lukman begini tau soalnya. Ini tau, akhirnya PPT-nya begitu tau. Iya ya, lah iya terlalu modern. Bagaikan monyet dikasih HP. Kamu itu memang belum waktunya pakai modern. Ini kebudayaannya masih zaman batu. Ayo, gimana? Kemana? Ayo, vena testicularis belum marah kemana? Kamu ulangi sambil ulangi laki-laki. Jangan nyontoh yang lama, ayo. Yang kanan. Kalau vena biasanya rumah ini vena apa? Cava Vena cava inferior. Yang satu vena cava inferior, yang kanan. Tapi yang kiri berkecualian. Nah, vena renalis sinistra. Makanya vena renalis sinistra disebut punya nama sendiri, khusus. Vena renalis sinistra. Pak Lukman nggak nerangin. Nerangin nggak? Apa itu? Varises di Jadi varises dari vena testicularis. Kenapa tadi di kanan atau di kiri yang banyak? Di kiri. Kenapa kiri? Karena dia tegak lurus. Lihat. Vena renalis. Ini vena renalis. Vena testicularis kan gini. Sedangkan kalau ini vena cava, ada vena cava. Yang satunya gini. Nah, ini kan gravitasinya lebih berat dibanding ini. Satu. Yang kedua, ini juga menerima juga dari atas, grojok dari atas apa ini? Vena apa? Suprarenalis. Digrojok dari atas, ini juga ke sini tabrakan yang nggak jadi naik. Maka lebih sering varises pada yang kiri. Nah itu loh, ingat-ingat. Mas, diperiksa kalau ada di kantongnya ada kayak supermi, puwel-puwel, ya kamu cepat berobat. Berobat sama Pak Lukman biar gratis. Kalau aku tak tahu oke. Paham ya? Jangan jadi yang kanan ke vena ketawa. apa inferior, yang kiri ke vena renalis sama. Nah, terus kita lanjutkan dengan tuba. Sudah selesai atau mau apa lagi? Tadi jam selnya jadi apa? Embriologis kan ada 3 di gonad tadi, ada yang dari asli dari mesoderm intermedia. Jadi di awal laki-laki kan jadi sel Sertoli. Kalau perempuan jadi apa? Yang bungkus ovum apa? Ovum itu kan di dalam ovarium. zona. Nanti lihat di Fiore apa lihat apa itu? Kan ini ovum ada sel pembungkusnya.
terus nanti pecah, biur, makin naik. Kalau menjelang pertengahan bulan nanti harus opa pecah, terus ininya ovumnya keluar kan gitu. Apa ini yang melindungi ini? Sel folikel. Kalau laki jadi sel foli, kalau perempuan jadi sel folikel. Wah, ya, besok juga jangan kerja. Enggak jelas apa? Aduh, orang seneng. Ibu bisa tuh. Oh iya. Oh iya. Oke. Ya, jadi kalau perempuan tadi mesoderm yang berasal dari intermedia tadi jadi folikel, sel-sel folikel. Yang lanang jadi sel foli. Itu. Selanjutnya lagi dan selesai itu. Jadi ini ada korteks, ada medula, kemudian ada stroma. Ya. Kalau udah pecah jadi apa? Sisanya kantong udah pecah jadi apa? Ovumnya keluar, sisa kantongnya folikel, rubrum, ada corpus luteum. Corpus luteum, nggak ingat. Udah biologi sel nggak dikasih loh itu. Udah tuh? Udah belum? Sing kelingan ya Allah. Kamu tuh diem tak kira serius, sebenarnya diem tapi promo ya. Kalau kelas yang satunya itu kelasnya C itu dulu responsif di jaguyonan, ngomongnya jaguyonan yo meneng wae. Sebenarnya ra mudeng. Oke, wes, kita lanjut dengan tuba veterina. Biologi dari mana tuba veterina? Nah, lali meneh lagi urung metu aku wis lali. Ductus paramesonephrigus atau ductus Muelleri. Oke, tuba terdiri atas 4 bagian. Ismus, ampula, ismus, dan yang intramural yang di dalam uterusnya. Di dinding uterus, berarti ada yang di dalam dinding. Jadi yang pas intramural, ismus, ampula, kemudian infundibulum kayak corong. Infundibulum ujungnya rege-rege disebut fimbria UB. Fimbria Tapi ada satu fimbria yang besar, fimbria ovarika, dan enggak nyekeli ovariumnya. Fimbria ovarika. Vestibulum. Ini bolong ya. Ini bolong. Jadi pada wanita kafum peritoneumnya berhubungan dengan dua dunia luar. Jangan lupa, ini bolong. Ya, ini kan masuk kafum peritoneum, ini di kafum peritoneum. Ini kan peritoneum yang melapisi ini, tapi ini kan bolong ngowok masuk kafum peritoneum. Ini saluran vagina belum masuk dunia luar. Jadi kalau pada perempuan masuk berhubungan dengan dunia luar kafum peritonei. Karena tadi infundibulum itu corong langsung menghadap ke kafum peritonei. Jadi ovum begitu dilepas oleh ovarium itu ada di kafum peritonei, kemudian ditangkap sama fimbria ini. Baru ke sini. Pembuahan ada di mana? Ampula. Setelah pembuahan dikirim sampai uterus, kemudian baru nempel di uterus. Tapi kalau ini buntet, maka tidak bisa jalan setelah spermanya kecil, spermanya masuk.
ovumnya lebih gede, berpembuahan. Tapi karena ini menyempit, biasanya di ismus menyempit karena infeksi atau radang atau apa menyempit. Jadi nyumpel nggak bisa ke sana. Jadi hamilnya terjadi di sini. Ya, jadi namanya graviditas ekstrauterin atau graviditas tubaria. Gravid itu hamil. Graviditas ekstrauterin atau graviditas tubaria. Yang nggak bisa jadi janin gede sih. Ya nanti kalau 3 bulan ya tubannya nggak muat, pecah. Jadi perdarahan nanti. Paham ya? Lapisannya ada, jadi bagiannya tadi apa? Bil. Kamu tuh biasanya baca dulu loh. Sekarang kau kenapa? Timbul dulu, ampula, ismus, pars intramural. Dari luar ke dalam, tunika. Paling luar kalau peritoneum jadi tunika. Serosa, KPKP dan peritoneum kan serosa, terus bawahnya serosa. Histonya ini kan bantu itu. Histo udah belum? Kok belum? Nanti. Terus habis subserosa, terus subserosa, jaringan ikat, baru muskularis, ada muskularisnya, baru mukosa. Mukosanya apa? Kalau mukosa kan langsung pikiranmu, mau apa mukosanya milih? Mukosa. Squamous kompleks bergeratin, squamous kompleks bergeratin, ya mungkin itu kulit. Terus pseudo kompleks tidak bergeratin, squamous kompleks tidak bergeratin. Ya, itu vagina. Pokoknya sih diwesek-esek untuk kandel, apa ya lecet toh ya, logikanya gitu. Geseran ya mesti kandel. Logika aja jangan dihafal ke. Ya nanti cari sama histonya kapan? Nanti. Nah, nanti tanya. Oke, lanjut. Sekarang udah selesai, udah pertanyaan sampai sini. Dibungkus peritoneum yang menggantung namanya mesosalping. Tuba itu kalau bahasa Latin, kalau Yunaninya salping, jadi mesosalping. Salping sama dengan tuba. Mesosalping. Jadi di sini ada mesosalping. Sini ada mesovarium. Jadi lipatan peritoneal, jadi kalau ini tuba, nah gini, maka ini namanya mesosalping. Kalau ini ovarium, ini mesovarium, lipatan peritoneal. Terus kita lanjutkan. Terus kayak jambu mete. Nanti kalau buah per belum tentu semua makan per. Punya cak dokteran ya duitnya oke apa nih? Ini SPP mu berapa? 20, duit SPP 20. Jadi seperti buah per. Ya jadi mempunyai, kalau ini apa gini, permukaan, apa pinggir, apa nyebutnya? Permukaan, jadi spasies. Depannya sana, belakangnya sana. Anterior dan spasies posterior. Ini punya tepi, namanya margo. Dextra, margo, sinistra. Ini ada jendolan namanya fundus. Fundus utari. Ini yang jelas fundus. Fundus adalah bagian di atas muara tuba uterina. Paham? Fundus adalah bagian, fundus uteri adalah bagian dari uterus yang terletak di sebelah superior dari muara tuba uterina. Ini kan bermuara, ini punya pintu kan? Namanya apa pintunya? Pintu itu apa? Ostium. Nah, ostium apa? Tube. Yang terletak di mana? Uterina. Jadi ostium uterina tube. Tuba, kepunyaan tuba jadi tubae. Jadi
kalau gitu fundus adalah bagian dari uterus yang terletak di sebelah superior dari osteouterina B. Ruangannya ini berongga, ya, namanya kavum uteri. Jangan terus. Pamit dulu dia. Tanya posisi tegak. Di sini. Ayo ini darah. Dokter periksanya piye? Vagina C. Masuk sini. Masuk sampai sini. Ujungnya sini kan. Ya kok ada genjel-genjel, genjul-genjul. Jadi curiga ada darah atau infeksi Nana. Nana kan juga sama ngumpul sini kalau orang tegak. Makanya mulai sekarang jarimu diukur. Kemarin kan di asuransi apa yang bisa diukur pakai gini? Diagonalis yang mana? Nah, kamu buku pidana lah ya. Nah, bijaksana ya. Surat perlu untuk sinau ini. Kan ada conjugata vera, conjugata anatomika, dan conjugata diagonalis. Yang diukur yang diagonalis, oke? Jadi kamu harus tahu kalau sampai promontorium itu jaraknya berapa, karena kamu mengukur sini sampai sini, kamu udah kamu ukur. Kamu kan nggak akan bawa garisan ngalor ngidul. Terus lebar jarimu mbak kamu ukur. Jadi kalau mengukur misalnya ada tumor, kira-kira berapa tumornya di jari kalau saya 1,5 cm, sudah saya ukur. Oh jadi sini jadi 45 cm, gitu. Nah sekarang kamu udah tahu ukuran badanmu sendiri. Masing-masing jarinya orang beda-beda. Jarinya itu kurus ya cilik-cilik lebarnya. Oke, jangan paham ya. Juga gitu. Kalau ini mau membuktikan, oh ya mungkin ada masih ragu-ragu, ambil tuh sepet, masukkan sini, sepet tau ya, suntikan, masuk sini tapi jarumnya yang panjang, jadi jarumnya kan bisa sampai sini. Ini jarum di sini, sepetnya di sini, disedot, oh keluar darah, oh ya betul perdarahan. Itu kalau di desa, kamu di puskesmas, di Merauke. Tapi kalau kamu di kota ya bisa pakai USG. Nggak tahu, ya. Nah kalau di sana fasilitasnya nggak ada, kamu di tengah-tengah Kalimantan ada naiknya aja naik getek, gimana mau ada USG? Paham? Ya jadi perhatikan antara ekskavasi rectouterina sama fornix posterior itu mepet-pet. Hanya jangan kan sedikit. Nah ini sudah vagina. Oh di cervix ada plika palmata. Jadi mukosanya membentuk plika namanya plika palmata. Kayak palem gitu ya, palmata. Jadi fornix ada berapa? Fornix anterior, fornix posterior, fornix lateralis. Oke. Kalau ini labium kanalis, porsio vaginalis punya dua labium, labium anterior dan labium posterior. Kalau masih perawan atau nullipara, nol para itu melahirkan, belum pernah melahirkan, nullipara. Ya istilah orang yang belum pernah melahirkan mungkin sudah nggak perawan tapi belum pernah melahirkan kan ya bisa ya. Mobil bergoyang kan udah nggak perawan, tapi mungkin karena nggak hamil belum pernah melahirkan. Kalau udah pernah melahirkan maka ini bukan dua labium anterior posterior, tapi mungkin ya terserah bentuknya robeknya gimana ya, bisa papat gitu, belah 4. Ini labium cervicis uteri, labium anterior, cervicis uteri, labium posterior, cervicis uteri. Cervix sendiri ada porsio vaginalis sama porsio supravaginalis. Kalau di kebidanan nanti nyebutnya cuma porsio saja. Oh, jadi dilihat porsio sudah membuka apa belum? Kira-kira sudah mulai dilihat jarinya pembukaan. Oh ya, jari itu dilihat porsionya itu bukanya berapa? Karena kamu harus tahu ukuranmu. 3 jari, 1 jari gitu loh. Ini harusnya rapat kecuali kalau mens. Ya kalau mens kan harus buka. Darah mens itu bulan ini tidak buka. Mens itu mukosanya ini dilepas.
endometrium namanya mukosanya ya, endometrium dilepas. Mukosa corpus uteri namanya endometrium, ototnya namanya myometrium. Paham ya? Jadi karena itu kalau menurut Islam kan nggak boleh kalau itu sewaktu menstruasi, kalau itu tahu. Ya barangmu dileboknya barang yang enggak itu namanya kan kok itu. Alah kayaknya kan nggak benar-benar bukan. Karena ini terbuka tadi saya ngomong bahwa berhubungan dengan apun tadi ini berhubungan dengan hubungan nulia kalau pas bukanya apa? Pas menstruasi. Makanya nggak boleh hubungan kelamin. Nanti kumannya masuk dong terus bablas ke sini. Oke ya, ini sudah. Vagina itu punya mukosanya punya rege-rege juga, namanya ruge vagina. Ruge vagina. Ruge vaginanya di tengah mungkin di depan sama di belakang tengah-tengah jendol namanya kolumna ruge. Oke, saat bis vagina sudah selesai. Di luar ini kan namanya osteovagina. Osteovagina ditemukan di mana? Di vulva. Ini sudah gambar. Oh, belum ya di foto aja. Jadi kalau luar tadi udah ya labium apa? Labium apa? Ayo, yang depan ketemu. Ada benjolan namanya bukan minoris, mons pubis. Kemudian ada labium minus di sini, ya. Labium minus ini nanti melanjut ke sana. Ini klitorisnya di sini. Jadi ini namanya frenulum, prepusium clitorides. Kalau orang nggak disunat, laki-laki namanya juga prepusium penis. Ya, yang dipotong itu prepusium penis. Kemudian dia membelah dua. Yang satu di bawah klitoris, namanya frenulum clitorides. Yang mas tuh lihat bawahnya kan juga gini aja. Nanti kamu depan kaca, ini yang kacanya mbak ini kamu atau saling melihat ya boleh. Nah, tergantung nama apa tergantung niatnya kan, niatnya belajar anatomi kok. Kita bawa nama, jadi kita bentuknya kan gini. Misalnya ini labium minusnya, nah gini, yang ini jadi yang merah ini klitorisnya. Nah, ini prepusium clitorides, yang ini frenulum clitorides. Oke. Kemudian di vulva itu ruangan yang di antara labium minus itu namanya vulva. Ada bolongan muara ureter feminina. Uretra feminina. Uretranya pendek, 2 sampai 4 cm kan. Uretra feminina. Osteum uretra feminina. Kemudian bawah belakangnya baru osteum vagina. Jangan keliru kalau masukin kateter nanti. Ya. Yang lubang di atas yang uretra, yang bawah yang vagina. Si perawan di lubang di kateter ya jebol kan nanti. Paham ya? Nanti lo kalau jadi koas. Kalau jadi koas hati-hati saya peringatkan dulu ya, jangan salah masak kateter. Kalau masih bingung ya makanya dia punya mbak, biar jelas nggak lupa. Kalau dia punya mbak nggak lupa kan? Tinggal yang paling depannya sih. Kemudian di lateralnya sini ada, di lateralnya vagina ada muara ductus vestibularis mayor. Misalnya tersusun atau enggak kelihatan, bisa jadi sama. Labium maius di bawah kulit ada namanya vestibulum vaginae. Kalau laki-laki apa? Bulbus vestibuli. Perempuan jadi vestibulum vaginae. Apa itu bulbus vestibuli? Bulbus penis, ini bulbus vestibuli, maaf. Kalau perempuan ini ada jaringan namanya bulbus vestibuli. Sama dengan kalau laki, kalau di penis kan ini jendol, tengah, terus ini juga gini. Bulbus penis. Dan begitu enggak Pak Manu? Kalau enggak,
Jangan hanya cuma main sabun, digerayangi sing tenan. Udahnya belajar anatomi sambil main sabun. Main sabunnya bonus, belajar anatominya tujuannya. Oh iya, besok sabun rak tahu lah. Ya, kalau laki jadi satu di tengah, bulbus penis. Tapi kalau perempuan jadi bulbus enggak, udah gini coba. Kalau laki jadi skrotum yang bungkus semua skrotum, yang sini jadi labium. Udah nanti. Oke. Dah, Coba searching. Dan fascia diafragma UG inferior. Paham? Jadi fascia perineum superficialis, fascia perineum profundus, spasium perineum superficialis yang isinya musculus bulbus sponiosus dan musculus ischiocavernosus. Kemudian fascia perineum fascia diafragma UG inferior. Ini benar-benar fascianya otot diafragma UG. Kemudian diisi oleh diafragma UG, ya diafragma UG itu sebetulnya adalah musculus transversus perineum profundus. Kalau ada profundus harusnya ada superficialis. Superficialisnya biasanya tidak terbentuk. Kalau ada superficial adanya di sini, bareng ini, di spasium perineum superficialis. Oke, paham? Baru di sini fascia diafragma UG superior yang merupakan pemadatan jaringan ikat ekstraperitoneal. Paham? Dah selesai. Oh, yang bawah di sini isinya fossa ischiorectalis. Ada rektum di sini, samping-samping ini namanya fossa ischiorectalis. Atau recto anal fascia ischiorectalis atau rectitio analis. Kampung enggak enak. Jamnya orang. Pas, mundur 3 menit. Tanda tangan mana? Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan nanti di praktikum aja. Satu praktikum ya. Mungkin daripada kasihan Mas Anu, kamu praktikum ke atas saja ya? Pak izin untuk materinya tentang Boleh ikut aja Nanti kalau kamu jalannya patung kuda, jangan lewat dalam, patung kuda. Nanti ada belokan masuk, lewati saja terus. Nanti ketemu jembatan merah, belok kiri, lewat jembatan merah. Praktikumnya di kita. Enggak, mereka. Ada waduk, buat mobil goyang juga enak. Serbu, ayo ikut.